Halo semuanya, selamat datang di sesi kupas tuntas kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang lagi anget-angetnya jadi perbincangan, yaitu film dokumenter berjudul Pesta Babi. Rilisnya dokumenter ini sukses memicu gelombang kontroversi yang lumayan kencang di berbagai penjuru negeri. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita langsung bedah aja fakta-faktanya berdasarkan sumber yang udah kita kumpulkan. Oke, mari kita selami topik ini. Coba deh Anda bayangin. Acara nonton bareng film yang kelihatannya simpel-simpel aja, kok tiba-tiba dilarang, ditutup, atau dibubarkan sama pihak berwenang. Apa sih yang sebenarnya bikin militer dan pemerintah daerah sampai harus turun tangan? Ini nih misteri utama yang bakal jadi pintu masuk pembahasan kita. 28. Menurut para pembuat film dan kelompok pemantau seperti Watchdog, setidaknya ada 28 acara nonton bareng berbasis komunitas yang dibubarkan paksa atau panitianya diintimidasi sampai akhirnya acaranya batal. 12, 15 mungkin udah banyak, tapi 28. Itu jelas bukan angka yang kecil buat sebuah inisiatif warga kan? Terus, tensinya makin naik kalau kita lihat klaim pertama dari dokumenter ini. 107.000 itu adalah jumlah pengungsi di Papua. Yang bikin miris adalah, gimana bisa angka sebesar ini nyaris nggak pernah mampir di tajuk rencana berita harian nasional kita? Bener-bener luput dari perhatian. Dan bersiaplah untuk data masif berikutnya. 2,5 juta hektar. Ini adalah target pembukaan lahan hutan di sana. Angka-angka yang barusan kita bahas, ini seolah narik tirai yang selama ini nutupin skala isu aslinya. Skalanya itu benar-benar luar biasa besar. Masuk ke bagian pertama, kita akan ngebahas soal kontroversi pemutaran film ini. Jadi gini ceritanya, di satu sisi ada kecurigaan dari aparat kalau acara-acara ini tuh didanai besar-besaran sama pihak asing. Tapi sutradaranya, Dendi Laksono, ngebantah keras hal itu. Dia nunjukin kalau ada sekitar 4.000 permintaan pemutaran film yang sifatnya murni organik. Ini benar-benar hasil gotong royong dari bawah, mulai dari anak sekolahan, mahasiswa, yang punya kafe, sampai ibu-ibu yang pakai dana patungan dan alat seadanya. Lanjut ke bagian kedua, makna di balik judul. Nah, yang benar-benar menarik dari slide ini adalah alasan kenapa mereka milih judul itu. Awalnya, pembuat film kepikiran pakai judul Salib Merah, karena ini lekat banget sama identitas perlawanan agraria di sana. Tapi, akhirnya mereka mutusin buat pakai Pesta Babi. Kenapa? Karena selain emang mewakili budaya Melanesia yang wajar banget di sana, ini juga jadi satir buat nyentil prioritas masyarakat kita. Judul ini dipakai supaya pesannya bisa nyampe ke audiens yang lebih luas, tanpa terjebak di urusan politik identitas doang. Bagian ketiga, 3 krisis besar di Papua. Dokumenter ini ngerinci 3 krisis parah yang numpuk jadi satu. Pertama, ada proyek deforestasi yang katanya terbesar di dunia saat ini. Kedua, 107.000 pengungsi yang tadi kita bahas, yang nasibnya terabaikan. Dan ketiga, konflik bersenjata harian. Argumen dari pembuat film tuh sederhana, tapi ngena banget. Daerah lain di Indonesia mungkin cuma ngadepin salah satu dari masalah ini. Tapi Papua, secara tragis, harus nanggung ketiganya di waktu yang bersamaan. Jadi, poin krusialnya adalah penjelasan film ini soal militerisme. Film ini ngasih argumen yang cukup berani kalau Papua itu nggak cuma jadi sumber logistik lewat berbagai proyek, tapi juga jadi sumber utama legitimasi politik buat militer. Narasi memberantas kelompok bersenjata di sana seolah ngasih semacam narasi kepahlawanan yang menurut film tersebut sering dipakai buat nutupin masalah di tempat lain. Masuk ke bagian keempat, kenapa liputan soal Papua sangat minim? Pernah kepikiran gak sih dengan krisis segede itu, kok algoritma medsos kita sepi-sepi aja? Dendi Laksono ngabongkar beberapa alasan sistemik di balik pemadaman informasi ini. Ada yang by design, kayak pemutusan akses internet sama pemerintah di masa lalu. Terus, bias algoritma dan kurangnya minat audiens kita sendiri. Belum lagi biaya liputannya tuh gila-gilaan mahalnya. Bayangin aja, tiket penerbangannya bisa tembus 14 juta rupiah. Karena nggak ada insentif iklan, ujung-ujungnya media jadi harus ngandelin beasiswa dari korporasi besar buat bisa liputan ke sana. Sekarang kita sampai di bagian kelima, ilusi ketahanan pangan nasional.
Dan ini dengan brilian mengilustrasikan perbedaan klaim yang ada. Pemerintah bilang kebijakan ini tujuannya buat kemandirian bioenergi, supaya kita nggak bergantung lagi sama bahan bakar fosil. Tapi, film ini ngasih sanggahan yang telak. Transisi ini malah babat abis hutan utuh terakhir kita, cuma demi ngasih makan kendaraan pribadi yang ujung-ujungnya tetap aja terjebak macet. Intinya, tanpa perbaikan transportasi publik, transisi energi ini cuma ilusi yang ngorbanin alam. Sebagai penutup sesi kita, saya mau ngutip kalimat yang ngena banget dari Dandi Laksono ini. Mengandalkan sebuah film untuk memperbaiki segalanya justru menunjukkan keputusasaan dan hilangnya harapan pada institusi-institusi demokrasi kita. Ini benar-benar jadi pertanyaan provokatif buat kita semua. Udah separah apa kondisi ruang sipil kita kalau warga harus bersandar pada satu karya dokumenter cuma buat nguarain keluhan mereka? Pasti bikin kita mikir panjang kan? Terima kasih udah ikut kupas tuntas bareng saya hari ini. Sampai jumpa.